rontok giginya dan mengeluarkan darah. Kesaktian itu bukan dari Islam. Jadi kalian jangan salah. Jangan salah menginterpretasikan tentang Islam dan karomah-karomah tersebut. Nah, kalau kita ingat sedikit aja, tapi ini hanya sekedar film. Dan ini film juga bukan misi Islam, tapi misi di luar Islam, orang non-Muslim. Tapi agama dulu yang mereka itu kalau ketemu dengan orang-orang tasawuf itu bisa jadi mereka adalah lebih cenderung gitu. Tapi dia tidak ekstrim. Coba kalian kalau pernah nonton film serial yang dari Cina gitu. Itu Sun Gokong. Nah, Sun Gokong Monkey King. Nah, Monkey King itu raja monyet. Nah, makanya kan raja monyet. Nah, Sun Gokong itu, ini film, ini cerita, bukan menjadi ini dalil. Awas ya, ini bukan, ini filsafat. Tapi bisa artinya kalian bisa mengambil esensi. Nah, dia punya murid 3 itu sakti-sakti semua. Gurunya yang mengambil kitab yang katanya menyelamatkan dunia itu nggak bisa apa-apa. Cucu yang belum murid-murid yang sakti-sakti, termasuk yang ditugaskan itu raja monyet itu yang abadi istilahnya. Padahal menggambarkan guru yang jalan itu adalah orang yang makrifah. Itu gambarannya kalau ini dalam Islam maksudnya. Sedangkan ini adalah salikin-salikinnya. Jadi pasukan yang sakti itu justru salikin. Jadi yang banyak mendapatkan karomah dan bisa berkaromah sebenarnya para salikin. Artinya yang mengumbar karomah bukan berarti gurunya tidak mau, tapi artinya dia sudah memendam, sudah mengubur dalam-dalam tentang karomah itu. Tapi salikin-salikin itu sebenarnya. Itu contoh maksudnya. Jadi itu contoh kesaktian-kesaktian semacam itu hanya sekedar gambaran. Artinya orang-orang yang masih tergiur dan senang mengumbar karomah itu tidak lain adalah kebanyakan para santri-santri dan salikin-salikah. Sedangkan para arifin billah itu sudah jauh dari masa itu. Jadi sudah lewat masanya, fasenya itu sudah lewat. Pada saat beliau itu banyak sekali mengeluarkan mukjizat, itu masa-masa tertentu. Pada saat beliau sudah tamkin dan sudah bako, itu nyaris mukjizat jarang keluar. Tapi yang istimewa banyak adalah para sahabat-sahabat menikmatinya. Itu contoh juga, maksudnya itu semacam itu. Jadi sudah lewat fasenya, tidak akan menampakkan kesaktian dan sebagainya. Wahai anak-anakku semuanya, camkan itu baik-baik untuk menjadikan patokan dan gambaran untuk kita semua. Oleh karena itu, mu'alif kembali lagi menjelaskan di sini tentang tolabuka min huttihamullah wa tolabuka lahu ghibatun anhu minka wa tolabuka li ghairi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu. Nah, ini ada 4 tolab, 4 tuntutan, 4 permintaan, 4 kemauan. Ini kalau saya terjemahkan secara letterlet pasti kalian bingung karena ini bahasanya sastra, jadi membingungkan. Keder. Nah. Kenapa? Tolabuka minhu tihamullah atau tolabuka minhu ittihamullah. Nah, itu boleh dimanakan permintaanmu, tuntutanmu, yaitu daripadanya, yaitu maksudnya daripada Allah. Ittihamullah itu mengandung pengertian atau menuduh Allah diakibatkan, dikarenakan kekhawatiranmu. Tuh, yang pertama.
Wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka. Dan permintaanmu atau tuntutmu kepada Allah, ini kepada Allah ya, agar kamu itu mendapatkan sisi ruhaniyah atau kedekatanmu kepadanya terhadap Allah, itu sebagai pertanda yang berarti dirimu merasa jauh darinya. Nah, ini watola bukalau dan untukmu lahu baginya ghaibatun anhu minka, yaitu ghaibmu daripadanya, jauhmu atau ghaibmu berarti ketidaktahuanmu. Nah, daripadanya yaitu atas dirinya, yaitu daripadamu. Kemudian selanjutnya mesti bingung deh pokoknya, dengerin dulu, bingung dulu ya. Nah, dengerin dulu, simak dulu. Itu maksud Bapak itu bacakan begini supaya kalian ngeh bahwa membaca kitab-kitab semacam ini nggak bisa sendiri. Harus ada pembimbingnya ini pun yang menerjemahkan atau yang menafsirkannya harus orang yang sudah paham dan merasakan serta udah sampai. Kalau tidak akan keder lagi. Seperti orang buta dituntun sama orang buta. Kebayang gak sih? Di kegelapan gulita, ya, di gelap gulita kalian buta, dituntun sama orang buta yang senjatanya atau tuntunannya itu hanya pakai tongkat, sementara jalannya di gelap gulita. Ya udahlah, terlunta-lunta gitu ya. Pasti itu terjadi ya. Nih, Bapak lanjutkan. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, dan permintaanmu atau permintaanmu kepada Allah, tuntutanmu kepada Allah untuk mendapatkan gitu, untuk selain ya, selainnya atau untuk mendapat selainnya sesuatu, maksudnya mendapatkan sesuatu itu loh. Selain dirinya maksudnya mendapatkan sesuatu itu sebagai pertanda likillati hayaika minhu. Jadi ada sedikit rasa malu daripadanya. Kemudian wa talabuka min ghairihi, dan permintaanmu kepada selain dirinya, berarti selain Allah ya, berarti selain dirinya, liwujudi bu'dika anhu, itu sebagai pertanda bahwasanya kondisimu, keadaan itu jauh daripadanya. Header kan? Nah, saya ulangi lagi terjemahannya. Jadi permintaanmu ya daripada Allah itu adalah mengandung pengertian, mengandung artinya memahami bahwasanya kamu itu ada satu kekhawatiran. Nah, sedangkan permintaanmu itu kepada Allah itu supaya kamu itu dekat dengannya, kepadanya, itu sebagai pertanda bahwasanya kamu itu memang merasa jauh darinya. Kemudian permintaanmu terhadap atau meminta sesuatu ya selain darinya, selain dirinya, selain darinya dan selain dirinya, itu sebagai pertanda bahwasanya ada sedikit malu tentangnya. Kemudian permintaanmu terhadap atau kepada selain dirinya, itu sebagai pertanda bahwa dirimu memang jauh daripadanya atau tidak sama sekali melihat kondisi dirinya. Dah. Kalau udah klik sampai sini titik sudah clear, pikirin sendiri, saya yakin sampai rumah kalian bisa-bisa air dianggap bensin, bensin dianggap air. Kalian minum bensin bisa gitu loh. Racun dianggap madu, madu dianggap racun. Nah, mak-mak nih. Nah, nggak mau dikasih madu, maunya dikasih racun. Kalau disuruh milih, coba deh mama. Kalau suruh milih, kalau di tangan kanan saya itu ada madu, di tangan kiri saya ada racun, pilih yang mana? Nggak berani milih. Mau racun apa madu? Bu? Nggak mau. Mau diracun apa di madu?
pilih. Nggak mau dia, nggak mau. Dua-duanya pilihan itu. Bingung, keder, percayalah. Ini karena kalimat-kalimat ini yang namanya apa tuh, hikam itu memang sastra tinggi. Kalau Al-Quran melampaui daripada sastra, jadi bukan sekedar sastra. Jadi beyond sastra, bukan sekedar sastra. Jadi kalau sastra itu adalah, kalau ini wahyu. Wahyu itu melampaui daripada sastra. Jadi sastra itu bukan apa-apa, ini udah masih level di bawah lagi. Ini sastra Arab yang tinggi itu, salah satunya ialah seperti hikam. Itu sastra yang menjurus, yang masuk ke wilayah hakikat. Tapi sastra yang hanya sekedar di permukaan, kalian bisa baca. Seperti sastra-sastra di Imriti, sastra di Alfiyah. Itu kalau kalian yang santri-santri baca Imriti, itu juga itu cara menguraikannya itu dengan sastra, padahal dia bahasa. Begitu juga kalau kalian belajar ilmu tajwid, itu juga dengan sastra, yaitu cara banyak menguraikannya dengan sastra. Walaupun itu adalah di permukaan. Seperti apa tuh? Contoh kalau ditajwidkan ada qalqalatu yajma'uha qad bujadi. Qalqalatu yajma'uha qad bujadi. Itu maksudnya huruf qalqalah itu yajma'uha qaf kan qad bujadi qaf dal ba. Nah, itu hanya diuraikan semacam itu contoh. Kan maksudnya huruf ini sedang menjelaskan huruf qalqalah itu terhimpun pada huruf qad bujadi qaf dal ba. Qaf ba dal jim, qad bujadi itu. Nah itu sebagai contoh itu. Contoh apa tuh sastra. Kalian baca lagi sastra Arab yang mengurai. Kalian baca berjanji contohnya. Berjanji, itu nyastra banget. Kalau kalian baca nyastra banget. Makanya kalau menerjemahkan berjanji itu bukan orang yang ngerti sastra, nggak bisa. Ngerti sastra, nggak ngerti budaya, juga kurang pas. Itu karena sastra tidak lepas. Nah, hikam ini bukan sekedar sastra yang ada di bawah, tapi sastra yang masuk ke wilayah hati. Lebih rumit lagi, karena apa? Persoalan cinta. Sastra, kalau sastra berbicara cinta, itu berbicara rasa. Sastra kalau berbicara histori, itu adalah berbicara tentang budaya. Nah, itu maksudnya. Semacam itu, ya. Jadi supaya ngeh kalian. Jadi kalian belajar kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah itu nyastra yang ada pada wilayah cinta, yang tentunya masuk ke hati. Contoh yang seperti di sini. Talabuka minhu ittihamulah. Tuntutanmu, ya. Tuntutanmu dari Allah itu mengandung, itu memahami, itu artinya sebagai tanda, ya, tanda bahwasanya kamu itu bisa jadi ini di sini itu menuduh Allah. Apa menuduh? Menuduh itu berarti menghukumkan Allah. Karena apa? Kekhawatiranmu. Ini yang dimaksud apa sih? Ini yang dimaksud orang-orang yang berdoa. Pada saat berdoa itu adalah doanya apa sih? Berdoa sesuatu yang sudah menjadi ketetapan azali Allah. Contoh, 4 perkara nih yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa saja sih? Sebagai contoh udah yang umum saja. Bahwa Allah telah menetapkan 4 perkara. Pertama rizki, kedua ajal, ketiga adalah amal, keempat hidup menderita atau bahagia. Kalau kalian meminta salah satu di antara 4 ini yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, itu sama saja kalian menuduh terhadap Allah. Seolah-olah Allah itu tidak akan menunaikan janjinya, padahal Allah adalah innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah adalah tidak akan, artinya mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sehingga Allah tidak akan mengingkari janji, karena Allah telah menetapkan itu ketetapan zaman azali bahwa kalian pasti mendapatkan rezeki. Kalau kalian menuntut ngomel, drememel, apa drememel itu? Drememel itu bawel, cerewet terhadap Allah. Ya Allah, rezekinya itu sama saja kalian tuh menuduh Allah.
Karena kekhawatiran kalian tidak mendapatkan rezeki. Sama saja Allah itu adalah tidak akan menunaikan janjinya. Sama saja kalian menuduh Allah tuh kekhawatiran kalian ingkar janji, itu semacam itu maksudnya. Itu yang dimaksud, yang dikehendaki oleh mu'alif, talabuka minhu ittihamulah. Makanya disebut di sini permintaanmu itu daripada Allah. Jadi tuntutanmu daripada Allah apa sih? Dari Allah itu maksudnya janji-janji Allah, ketetapan Allah tentang takdir hidup kalian. Kan pada saat kita manusia diterangkan dalam hadis, bahkan dalam kitab Arba'in, hadis itu juga muttafaq alaih, sahih, bahwa pada saat 40 hari kali 3 sama dengan 4 bulan, gitu loh, ditiupkan ruh di janin itu, di rahim itu. Kemudian apa? Kemudian setelah ditiupkan ruh, di situ ditetapkan. Ya. Ditetapkan apa? Ditetapkan ialah takdir hidup di dunia ini. Di situ langsung dikasih. Di mana? Adanya di badan kalian. Kalau kalian paham, tahu, kalian akan melihat catatan buku kalian, buku takdir kalian dalam diri kalian. Makanya orang tertentu bisa aja lihat takdir, oh kamu takdirnya gini-gini gitu. Bukan peramal. Kalau peramal itu adalah sok tahu gitu loh. Sok-sokan gitu. Sok tahu, enggak. Itu setiap orang itu ada catatan takdirnya. Kalau kalian bisa lihat, itu setiap aliran darahnya itu kalau dibiaskan langsung ditarik menjadi hologram. Ini karena udah zaman sekarang, saya menyebutkan hologram, digambarkan, dibuka, itu bagaikan slide atau gambaran atau tulisannya begitu lengkap, langsung takdir hidupnya. Itu kelihatan, langsung di takdir hidupnya. Ini akan begini, akan begini, macam-macam. Yaitu yang 4 itu, rizkinya, kemudian ajalnya, dia matinya di mana, umur berapa, atau matinya di pawon atau pawon dapur, pas dia lagi masak, dia nyungsep karena kelaparan, masak kelaparan, coba bayangin nggak? Ada orang masak kelaparan, kan aneh kan? Atau dia matinya di tempat tidur, atau matinya lagi sujud karena apa? Karena kena vulkanik, gitu. Lagi sujud, lagi nungging begitu, bukan nungging sholat, nungging ketakutan, nyungsep gitu kan? Bisa jadi, atau lagi macam-macam, dan macam-macam bagaimana kondisi itu adalah tercatat semuanya. Termasuk ialah amal itu artinya amal dalam arti amal ibadah, amal dalam arti perbuatan, amal dalam arti pekerjaan. Itu amal di situ loh. Jadi bukan amal itu dimanakan amal ibadah saja, bukan. Amal di sini artinya pekerjaan, termasuk amal ibadah. Amal ibadah berarti amal ibadah apa sih? Ibadah ritual dan sosial. Ada amal dalam arti perbuatan, pekerjaan, dan karir dan selanjutnya. Kemudian hidup menderita atau bahagia, ini persoalan komunitas sosial kehidupan. Baik sebagai istri dia menderita atau bahagia, sebagai suami dia menderita atau bahagia, sebagai orang tua menderita atau bahagia, sebagai pejabat dia menderita atau bahagia, sebagai rakyat jelata itu dia menderita atau bahagia, dan seterusnya. Itu tercatat semua. Nah, itu yang disebut tercatat zaman azali. Nah, tercatat yang sudah zaman azali itu pasti sampai kepada kalian, dan itu tidak akan mungkin dikentit. Dikentit apa maksudnya? Disembunyikan, dicuri oleh malaikat manapun, jangankan sekedar manusia, malaikat manapun tidak, pasti dia sampai kepada kalian. Rizki kalian sampai di dunia ini, kemudian ajal kalian, batas umur, dan lain sebagainya. Semua itu sampai. Nah, kalau kalian meminta hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pada zaman azali, ini yang diisyaratkan oleh mu'alif, talabuka minhu ittihamulah. Itu yang dimaksud. Jadi talabuka minhu ittihamulah itu ialah permintaanmu daripadanya tentang apa?
tentang hal-hal yang sudah ditetapkan pada zaman azali, itu sebagai pertanda ittihamulah, kekhawatiranmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir Allah tidak menurunkan apa yang telah ditetapkannya. Maha suci Allah dari sangka hambanya itu. Itu maksudnya itu semacam itu, ya. Dah, kurasa jelas. Kita lanjutkan. Jadi nanti kalau terurai panjang-panjang nanti kalian bingung mau doa apa ini ya gitu kan. Rezeki katanya udah dikasih, apa sama tadi rezeki lebih banyak atau gimana? Kan udah dijanjikan oleh Allah. Terus minta umur panjang. Allah sudah menentukan umurnya. Walaupun kalian sampai berbusa, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umur, gak bakalan panjang. Kalau kalian umurnya sudah ditetapkan, yang dimaksud Allahumma tawil umri pada para ulama itu maksudnya, ya Allah panjangkan umurku, maksudnya sepanjang umurku itu ada di dalam pengabdian kepadamu. Nah itu maksudnya itu begitu. Tapi ini juga ada di dalam perbuatan. Nah, tuh. Wah keder lagi kan, mudah makanya keder. Nah kalau udah perbuatan, kan perbuatan amal sudah ditetapkan oleh Allah, ibadahnya, tidak ibadah kan sudah. Ya udah kalau gitu saya mau sholat nggak sholat juga udah ditetapin. Ya udah, neraka atau bukan neraka kan udah ditetapin. Iya, jangan ngeluh pada saat masuk ke neraka. Udah gitu aja. Karena akhirnya ke sana. Nah, oleh karenanya akhirnya kita bisa melihat tanda-tanda pada diri kita. Kalau kita senang ibadah, alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau telah menetapkan bahwa amal perbuatanku adalah yang diridhoi oleh Engkau. Nah itu, syukuri itu. Pada saat terus kalian banyak berbuat baik, itu adalah kalian perlu syukuri ya Allah. Langsung kembalikan terus kepada Allah. Andai saja Engkau tidak menetapkan semuanya, nggak mungkin saya itu bisa melakukan seperti ini dan seterusnya. Dan itu yang disebut orang yang tawadu, orang yang kenal dan orang yang mengerti tentang kondisi dan keadaannya. Ya. Dah. Selanjutnya, wa talabuka li gharihi liqillati hayatika minhu wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka. Nah tuh. Wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka. Maksudnya ini adalah permintaanmu bagi Allah, permintaanmu maksudnya kepada Allah supaya apa? Supaya kamu tuh banyak ibadahnya, supaya kamu tuh lebih mendekatkan diri kepadanya. Itu sebagai pertanda bahwa itu ada sedikit rasa malu. Kenapa? Contohnya, kalian lagi menderita, lagi apa segala macam, kalian kepengen dekat kepada Allah. Kalian karena lagi persoalan, contohnya seorang salikin ada persoalan dengan istrinya, macam-macam, akhirnya kalian bilang sama Pak, saya boleh kholwat enggak? Kholwat itu bukan pencarian atau bukan pelarian. Ribut sama istri baru izin kholwat. Waktu lagi seneng kemana? Nah itu loh. Kholwat itu bukan pelarian. Awas lah ya. Kholwat itu bukan pelarian. Kalian zikirnya kenceng malam-malam kalau lagi ribut. Nah, itu. Istri sholat malamnya kenceng kalau lagi ditinggal suami. Makanya kalau kalian ingin istri kalian itu ibadahnya kencang tiap malam, tinggal coba deh. Beberapa hari kencang dia ibadahnya. Karena apa? Minta kepada Allah untuk dikembalikan suaminya. Kalau sudah kembali, lupa lagi sholat malamnya. Itu kebiasaan wanita-wanita sono, bukan wanita-wanita sini ya. Dah, kita lanjutkan lagi. Jadi, kalau ada orang meminta untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih dekat lagi, dekat lagi, itu sebagai pertanda bahwa memang dia tidak yakin bahwa dirinya itu dekat dengan Allah, bahwa dirinya itu adalah merasa jauh daripada Allah, padahal Allah itu dekat. Kenapa? Allah menyatakan aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu dekat. Dekatnya apa? Lebih dekat daripada urat nadi. Dekatnya sangat dekat, tapi tidak bersentuhan. Jauh, tidak berantara. Dekat tidak bersentuhan gimana sih? Yang namanya dekat kan harus bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan itu berbicara fisik maksudnya. Ini bukan masalah fisik. Nah itu makanya disebutkan dekat tidak bersentuhan, itu kemudian bayangannya jangan macam dekat tidak bersentuhan. Itu maksudnya ini untuk menolak bahwa ini physically. Yang istilah bersentuhan itu fisik.
Allah itu tidak fisik, tidak physically. Jadi tidak bersentuhan, makanya dekat tidak bersentuhan. Coba kalian, ruh kalian, ruh saya dengan ruh kalian itu kan dekat, tidak bersentuhan. Jauh tapi tidak berantara. Kenapa dekat tidak bersentuhan? Karena memang tidak berfisik. Kalau kalian adalah tidak dekat ruhnya dengan saya, nggak mungkin kalian bisa dengar, nggak mungkin kalian bisa mengerti, nggak mungkin kalian bisa paham. Itu semacam itu. Nah contohnya lain lagi, tidak bersentuhan, dekatnya tidak bersentuhan, walau kita saling menghirup dan connecting. Pada saat saya menarik nafas, mau tidak mau, satu ruangan ini, kan berarti saya telah menarik nafas dari oksigen bekas kalian. Begitu juga kalian menarik nafas bekas saya. Kalau kalian bekas saya bagus, tapi saya bekas kalian ini repot ini kadang-kadang. Nah itu. Ya kenapa? Ya karena pikiran kalian kan nggak suhud. Nah, makanya kalau kalian dekat dengan orang-orang yang kekasih Allah yang suhud, itu beruntung banget. Kenapa? Karena kalian menghirup oksigen bekas dari orang-orang, dari kekasih Allah yang tercatat dengan baik. Dekat, akhirnya oksigen itu masuk, masih dalam catatan orang kekasih Allah itu. Kalian dianggap sebagai kekasihnya. Itu catatan amalnya, itulah makanya banyak orang akhirnya ingin mahabbatullah dengan mahabbatul ulama, mahabbatullah dengan mahabbatul rasul. Cintanya kepada Allah diekspresikan kepada cintanya kepada Rasul. Cintanya kepada Allah dan Rasul diekspresikan cintanya kepada gurunya, pada ulama, warasatul anbiya dan seterusnya. Itu karena kita tidak bisa lepas. Itu adalah bersinergi. Itu maksudnya dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara. Nah, kalau ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, minta ya Allah dekatkanlah diriku kepadamu ya Allah, itu sebagai pertanda memang dia itu merasa dirinya itu jauh pada Allah, itu dekat. Nah itu maksudnya itu begitu yang dimaksud pada pengertian watola bukalahu ghaiban. Artinya mungkin dalam arti di sini juga orang yang minta untuk diistiqomahkan ibadahnya, maksudnya untuk tetap sholat dan sebagainya. Itu sebagai pertanda dia itu adalah tidak paham bahwa Allah itu selalu membimbing, Allah itu dekat dengannya, itu semacam itu. Ya, itu kaitannya dengan urusan ruhaniyah. Ini kaitannya dengan urusan batiniyah. Ini kaitannya dengan urusan ukhrawi. Kemudian dilanjutkan urusan berikutnya. Wa talabu kaligarihi likillati hayaika minhu. Kemudian kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi sesuatu selainnya, artinya selain dari pendekatan diri kepada Allah atau segalanya, minta dalam urusan dunia, maksudnya dalam urusan apa saja, naik pangkat kah, urusan dunia rezeki dan sebagainya, itu memang di sini disebutkan likillah hayaika minhu. Itu ada sedikit rasa malu. Ada sedikit rasa malu. Malu kenapa? Karena kalian sebenarnya sudah tahu, sudah paham bahwasanya rezeki itu adalah sudah sampai dan itu pasti sampai, tapi kalian tetap minta sesuatu yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah. Itu harusnya kalian malu juga terhadap Allah. Tapi banyak orang yang tidak malu terhadap Allah, dia tetap ngotot minta terhadap Allah. Harusnya kalau orang-orang yang tahu dan paham itu ada rasa malu terhadap Allah, karena Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kenapa harus dituntut terus? Kenapa harus ditagih terus? Kalian malu nggak sih kalau nagih sama orang? Saya itu malu, nyaris saya nggak pernah nagih. Siapapun yang hutang saya nggak pernah nagih. Karena apa? Malu. Karena malu. Saya yakin bahwa orang yang hutang pasti bayar. Karena orang yang punya hutang pasti dia diberi ingat terus oleh Allah. Kalau orang yang memberikan utangan itu biasanya gak ingat. Kalau kalian pernah ngutangin siapa itu gak ingat. Tapi kalau kalian pernah utang terhadap siapa saja, itu ingat banget, diingat oleh Allah. Kalau gak mau bayar, emang itu ndablek orang itu. Ya. Itu ndableknya gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, berselingkuh. Tapi sebenarnya sudah dikasih ingat terus oleh Allah. Nah, kalau kalian semuanya nagih, sekali tidak dikasih, dua kali tidak dikasih, tiga kali tidak dikasih, saya yakin kalian yang punya jiwa dan hati itu malu untuk nagih berikutnya. Yang punya utang gak bakalan malu. Kenapa? Gablak. Malu, mau nagih, malu, udahlah, males, biarin aja deh. Malu,
Begitu juga sebenarnya para kekasih-kekasih atau orang-orang tertentu yang sudah paham, itu harusnya ada rasa malu terhadap Allah. Kalian nagih terus, kayak seolah-olah Allah punya utang, padahal nggak punya utang. Kenapa? Ya memang Allah itu menjanjikan tentang rezeki dan sebagainya, tapi nggak harus kalian tuntut terus menerus, seolah-olah kalian protes, kalian demo terhadap Allah. Doa kalian tuh bukan doa yang disebut munajat, lebih pada doa dalam bentuk protes dan demo terhadap Allah. Kalau doanya orang-orang yang benar itu adalah bermunajat, bukan berdemoria, bukan protes, bukan menuntut sifatnya, tapi bermunajat, sifatnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu tentang diriku, maka aku serahkan semuanya urusanku kepadamu ya Allah. Itu orang bermunajat itu semacam itu. Tapi orang, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak karena saya adalah mau pergi ke satu tempat, saya mau ke Singapura, saya mau ke Malaysia, mau itu, saya perlu beli oleh-oleh dan sebagainya. Itu orang yang nagih utang. Allah ditagih semacam itu, coba deh. Ya Allah jagalah suamiku, jangan sampai macam-macam ini. Itu sama aja nagih utang. Serahkan pada Allah. Ya Allah, saya serahkan sepenuhnya bahwa suami itu adalah Engkau kirim kepadaku sebagai amanat, maka aku serahkan kembali kepada Engkau ya Allah. Urusannya hanya pada Engkau. Itu yang benar, yang baik. Tapi kalau ya Allah jaga suamimu, jangan sampai suami saya itu pergi, jangan sampai ya ampun, stres sendiri kalian. Bisa jadi gila iya. Nah laki-laki mau dialang-alangin apa aja macam-macam, dia bisa alasan macam-macam akhirnya. Berbagai macam alasan, walaupun alasannya untuk pembenaran nafsunya, tapi tetap saja semacam itu ada kondisi dan keadaannya ya. Jadi meminta ya sesuatu selain ya. Artinya selainnya ya, untuk selainnya itu adalah sebagai sedikit ada rasa malu. Harusnya kalian juga malu terhadap Allah kalau kalian meminta sesuatu yang urusannya adalah urusan dunia, urusan ini, urusan itu. Kenapa sih? Ya Allah, anak-anakku semuanya camkan baik-baik, catat baik-baik, ingat baik-baik. Kalian beragama, kalian beribadah, kalian mengabdi kepada Allah hanya karena ingin ditukar untuk dunia, rugi. Percayalah. Karena dunia dan seisinya atau urusan tentang duniamu itu sudah selesai. Allah akan menurunkannya. Kalian sholat, ya Allah, saya sholat saya untuk meminta rezeki, rugi. Percayalah, rugi. Ngapain kalian minta rezeki? Sementara Allah sudah menjanjikan. Kalian sholat, justru kalian kembalikan kepada Allah. Karena apa? Ibadah. Oleh karenanya andai saja kalian disuruh berdoa, maka berdoalah karena kalian beribadah kepada Allah. Berdoalah karena kalian mengabdi kepada Allah, bukan berdoa untuk menuntut terhadap Allah. Itu yang benar. Kenapa? Saya berdoa karena doa inilah sebagai ibadah, bukan doa sebagai tuntutan. Karena Engkau menyuruh aku berdoa, maka aku berdoa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menjadi doa yang disebut ibadah, bukan doa dalam bentuk tuntutan. Makanya doa tuntutan itu sifatnya protes. Tapi doa dalam bentuk ibadah itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu disebut suhul ibadah, mohol ibadah, gitu loh. Doa itu adalah intisari daripada ibadah, karena memang Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku niscaya aku kabulkan sesuai dengan kehendaknya. Akhirnya banyak orang juga putus asa. Disebutkan di sini wa talabu min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Nah, pada saat kalian meminta kepada selain Allah, itu sebagai pertanda kalian jauh daripada Allah, bahkan tidak punya Tuhan. Banyak orang yang minta-minta. Minta-minta kemana? Minta ke kuburan, minta ke batu kayu, minta ke binatang-binatang dan macam-macam. Ke tempat-tempat keramat. Itu yang akhirnya menjadi syirik. Jauh. Minta ke dukun. Lah orang uang hilang kok lapornya ke dukun. Kan aneh. Uang hilang lapor ke dukun. Minta uang banyak, pergi ke dukun dilipat gandakan. Ya Allah, ini goblok banget.
Padahal dia orangnya itu setelah dilihat titelnya, titelnya itu segambreng, udah begitu pejabat, akhirnya dia malu mau nuntut. Kenapa? Karena pas saya nuntut dia jabatannya tinggi dia, kok dia minta melipat gandakan uang kepada dukun? Logikanya kemana gitu loh? Uang itu dilipat ganda. Nah kalau mau itu dia dukun itu kaya sendiri dong. Lipat gandain aja sendiri. Ngapain buat orang? Sama kayak ada orang asalikin malah bawa temennya itu datang. Pak ini loh, ini ada hartanya Pak Karno, uangnya Pak Karno tersimpan di sini, itu bisa diambil kecuali dari jin. Bapak kan punya pasukan jin, ambil aja. Kalau bisa ngambil, saya ambil sendiri, diem-diem tanpa kamu. Ngapain udah? Tak kenal juga kagak, apa kagak. Saya ambil aja sini, nggak ada itu semua. Saya patahkan semacam itu maksudnya supaya tidak mereka-reka. Karena apa? Banyak orang yang cari-cari semacam itu. Dana inilah, dana itulah. Wah macam-macam. Bahkan banyak salikin yang akhirnya terlunta-lunta semacam itu. Gitu loh. Sudah dikasih tahu masih ngotot begitu. Ya udah saya diemin aja. Akhirnya apa? Ya udah dia hidup enggak, mati enggak. Ibadah enggak, juga ini enggak. Enggak tahu. Ke surga enggak, ke neraka iya. Udah. Selesai itu. Nah itu semacam itu. Jadi meminta selain daripada Allah itu juga masuk. Jadi berdoa kalian untuk Allah salah. Meminta atau kalian berpaling dari Allah, tidak berdoa kepada Allah tapi minta kepada selain Allah, lebih salah lagi, syirik. Terus gimana Pak? Ya udah nggak usah minta apa-apa terhadap Allah. Kenapa? Ibadah saja udah ngabdi serahkan kepada Allah. Kalau kalian nuntut terhadap Allah salah. Karena apa? Kalian nuduh Allah itu adalah yang enggak. Kekhawatiranmu Allah tidak menepati janji, tapi tidak minta terhadap Allah, malah minta kepada selain Allah, ke tempat-tempat keramat, ke dukun dan sebagainya, itu juga salah karena itu syirik hukumnya. Kan banyak yang hati-hati awas loh. Yang sering terjadi itu saat-saat kalian mudik. Orang tuanya sudah meninggal contohnya. Mudik. Pada saat mudik kalian mau berangkat lagi ke Jakarta, kalian ke kuburan orang tua kalian, pamit. Mak, doain anakmu ya, mau merantau lagi ke Jakarta, mudah-mudahan berkah, dapat rezeki banyak untuk ibadah. Bagus kan ceritanya. Kalimat pertamanya yang syirik. Mak, doain ya anakmu pergi. Minta doa sama yang udah mati kan goblok banget itu. Yang sudah mati itu didoain, bukan dimintain doa. Tapi saya mau perginya ke kuburan wali. Walau kuburan wali sekalipun. Jangankan wali, kuburan nabi. Jangankan kalian kuburan nabi, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian datang ke Madinah, kalian minta doa dari Rasul di Madinah, di depan makam Rasul, syirik hukumnya. Yang dianjurkan apa? Datang ke Madinah, amalan yang bagus dan istimewa ialah banyak bersolawat. Makanya bersolawat. Solawat apa? Solawat bukan minta doa, malah kalian mendoakan Rasul. Dengan mendoakan Rasul, Rasul akan memberikan syafaatnya tanpa perlu diminta doanya. Kayak kalian memberikan sesuatu kepada orang tua. Pada saat kalian memberikan sesuatu kepada orang tua akan memberikan yang lebih. Sudah Bapak ceritakan, ada anak Betawi datang ke orang tuanya. Apa? Hanya bawa semur jengkol ke orang tuanya, karena orang tuanya senang banget sama semur jengkol. Bawain deh dia sama babe, ini ada semur jengkol. Cakep, udah macam-macam, udah langsung seneng makan, lagi makan seneng enak-enak langsung. Sertifikat tanah ono masih ada nggak? Ada gitu. Bisa nggak pinjem mau digadein? Oh ya nggak apa-apa, pinjem. Sertifikat semur jengkol itu paling berapa puluh ribu, 20 sampai 30 ribu. Sertifikat itu ratusan juta loh. Bisa dikasih. Tapi kalau kalian datang tiba-tiba tanpa bawa semur jengkol, ya ampun. Ada nggak saya kata mata lu, pala lu, peyang nih bocah, tuh. Langsung diomelin bisa. Nah begitu juga kalian nggak usah jadi kayak orang awam. Minta kelihatan banget. Kalian cukup berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis syafaat dan Rasul itu memberikan kembali kepadanya. Tidak ubahnya seperti kalian. Kalian cukup membaca salawat saja, saya akan mewakilinya untuk mendoakan kalian. Seperti di setiap pagi
Kalian jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Hanya cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Saya berhak untuk mewakilinya. Setelah saya baca Allahumma shalli alaihi, saya doakan kalian semua mewakilinya, dan doa saya adalah serius dan penting banget itu. Itu contoh, gitu loh. Dia berselawat itu. Jadi bukannya doa kemudian datang ke makam Rasul itu doa, ya Rasulullah, mudah-mudahan saya sampai picirit pun gak bisa tuh. Dan bahkan kalian bisa syirik hukumnya. Tuh maksudnya begitu. Jadi jangan kalian, saya kan pergi ziarah ke makam wali. Wali mana? Wali kota apa wali murid? Wali, wah jangankan wali, dibilang Rasul aja, Nabi aja nggak bisa, nggak boleh begitu. Ziarah boleh, untuk apa? Untuk mengingat histori sejarahnya, mengingat ilmunya, dianggap muridnya, nah itu loh. Agar kalian dianggap muridnya dan lain sebagainya, itu boleh, tapi minta doa darinya itu yang salah. Makanya pergi ke kuburan itu sunnah hukumnya kalau zikrul maut, tapi akan menjadi haram hukumnya kalau kalian minta doa darinya akan menjadi syirik. Itu yang dikehendaki. Nah, jadi jangan dipotong-potong. Kalau kalian dengarnya pergi ke kuburan syirik hukumnya, belajar di mana? Di Akmalia, sesat itu. Dipotong. Bapak kan mengatakan sunnah hukumnya kalau kalian dijadikan sebagai zikrul maut. Ingat terhadap kematian kalian, bahwa kalian itu adalah suatu saat akan menyusul. Ingat terus kematian. Dan saya hampir setiap satu ingat terus kematian. Makanya saya hitung terus. Ini berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Mungkin apakah paling top tahun sekian adalah saya masih bisa membimbing kalian, atau saya sudah cukup pensiun. Itu saya hitung terus loh. Itu hampir tiap hari nggak pernah lepas. Saya ingat terus. Itu saya ingat terus. Itu semacam itu zikrul maut namanya. Ya, itu zikrul maut gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita semua itulah golongan orang-orang yang selalu zikrul maut. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan meminta sesuatu selain daripadanya gitu. Nah, kalau meminta sesuatu kepada selain dirinya, itu sebagai tandanya jauh kalian tidak mengenal Allah, tidak mengerti tentang Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Duh, jelas itu ya. Kalau udah kalian udah paham, udah selalu zikrul maut, udah insya Allah ya, insya Allah kita golongan orang-orang yang akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu ikum jami'an wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadina wa lakum sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah wa ilahi wa minal ambil mursalin wal syahada wa salin wal malakatul muqarrabin, khususan sahana al-akbar mumjinid al-Baghdadi wa khususan yang santir malam Syekh Abdul Halim al-Bisra membaik kebiran baju jumbat duratum walium al-Fatihah. Ilahi anta maksudi